Shalom salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah kita mempunyai malaikat penjaga. Matius 18:10 menyatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Dalam konteks yang kecil ini bisa berarti semua orang percaya kepadanya, yang keenam, atau merujuk pada anak-anak kecil 3 sampai dan kelima. Ini adalah ayat kunci ketika mendiskusikan malaikat penjaga. Tidak diragukan bahwa malaikat baik membantu dan melindungi. Daniel 6 ayat 20 sampai 23, 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17 mengungkapkan informasi. Kisah Rasul 7 52 sampai 53, Lukas 1 ayat 11 sampai 20 membimbing. Matius 1 ayat 20 sampai 21, Kisah Rasul 8 ayat 26 menyediakan. Kejadian 21 17 sampai 21, Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7 dan melayani orang percaya secara umum. Ibrani 1 ayat ke-14. Masih banyak contoh semacam ini dalam Alkitab. Pertanyaan yang muncul itu, apakah setiap orang atau setiap orang percaya mempunyai malaikat yang melekat kepadanya? Dalam perjanjian lama, bangsa Israel memiliki penghulu malaikat Mikael yang ditugaskan kepada mereka. Daniel 10 ayat 21, 12 ayat 1. Daniel 10 ayat 21 dan pasal 12 ayat 1. Namun di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan malaikat ditugaskan kepada perorangan. Para malaikat kadang diutus kepada individu-individu, namun tidak pernah dicantumkan adanya tugas permanen. Seorang penafsir mengatakan bahwa kepercayaan mengenai adanya malaikat penjaga telah berkembang pesat di antara orang-orang Yahudi. Pada masa antara perjanjian lama dan baru, beberapa bapak gereja mula-mula juga percaya bahwa setiap orang bukan hanya memiliki seorang malaikat penjaga yang ditugaskan kepadanya, namun juga roh jahat. Kepercayaan mengenai malaikat penjaga sudah ada sejak lama, namun tidak alkitabiah. Kembali kepada Matius 18 ayat yang ke-10. Kata mereka dalam bahasa Yunani adalah kata ganti kolektif dan merujuk pada kenyataan bahwa orang-orang percaya dilayani oleh malaikat secara umum. Para malaikat ini digambarkan selalu memandang wajah Allah untuk mendengar perintahnya, menolong orang percaya sesuai kebutuhan. Kalau ia mau menafsirkan ayat dari Matius ini sedang berbicara mengenai malaikat penjaga, maka kelihatannya para malaikat ini tidak dalam dinas aktif, namun selalu memandang wajah Bapa di surga. Dinas aktif atau pengawasan kelihatannya dilakukan langsung oleh Allah, bukannya malaikat. Dan ini masuk akal karena hanya Allah yang bersifat maha ada. Dan melihat semua orang percaya pada setiap waktu, hanya dialah yang mengetahui kapan salah seorang dari kita membutuhkan bantuan dari malaikat. Karena mereka selalu memandang wajahnya, para malaikat dapat digunakan secara bebas untuk menolong mereka yang kecil. Dalam budaya barat sekarang ini, kepercayaan terhadap malaikat itu sesuatu yang lumrah. Kita mempunyai film-film yang berpusat pada malaikat-malaikat. Ada seri TV yang menggambarkan malaikat yang ditugaskan menjaga umat manusia. Alkitab jelas menyatakan bahwa sekalipun malaikat memiliki kuasa dan pengetahuan yang melampaui manusia, mereka ini makhluk-makhluk ciptaan sama seperti kita dan tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Oleh karena itu mereka tidak boleh disembah. Keluaran 20 ayat 1 sampai ke 6, Kolose 2 ayat ke-18. Sekalipun penyembahan haruslah ditujukan hanya kepada Allah Tritunggal semata-mata. Sayangnya sekalipun pertunjukan mengenai malaikat berbahasa basi mengenai Allah Sang Anak, Allah yang justru jarang disebut, kalaupun disebut. Dalam Yohanes 5 ayat 23 Allah berfirman bahwa jika seseorang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dari Alkitab tidak dapat diperoleh jawaban yang mantap apakah setiap orang percaya memiliki seorang malaikat penjaga yang ditugaskan kepadanya atau tidak. Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Allah menggunakan mereka untuk melayani kita. Justru Alkitabiah untuk mengatakan bahwa Allah memakai mereka sebagaimana Dia memakai kita. Dia sama sekali tidak membutuhkan kita atau mereka untuk menggenapi rencananya, namun Dia memilih tetap menggunakan kita dan mereka. Ayub 4 ayat 18, ayat 15, ayat ke-15. Pada akhirnya, apakah kita mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk melindungi kita atau tidak? Kita mempunyai jaminan lebih besar yang diberikan Allah jika kita menjadi anak-anaknya melalui iman di dalam Kristus. Dia akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Dan bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan atau membuang kita. Ibrani 13 ayat 5 sampai ke 6. Jika kita memiliki Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha pengasih bersama dengan kita, apakah ada bedanya kita memiliki malaikat di samping kita atau tidak? Shalom, salam podcast Eksposisi M116.